Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Hadi Prastio dan teman-teman saya yaitu Sukni, Hermalia, Sanda, Delia, dan Farah akan menjelaskan tentang pertolongan pertama. Nah, sebelum itu kita opening dulu. Deng. Oke kawan, di sini kita akan menjelaskan tentang pertolongan pertama terhadap korban mimisan dan korban pingsan. Tapi, kalian udah pada tahu belum sih apa itu pertolongan pertama? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Jadi, pertolongan pertama adalah pertolongan yang diberikan kepada korban kecelakaan oleh orang awam dengan ilmu medis dasar. Pertolongan pertama gak hanya nolong kepada korban kecelakaan saja, tapi bisa pada korban sengatan, gigitan, dan lain-lain. Nah, kita langsung ke intinya aja ya guys, tentang pertolongan pertama terhadap korban pingsan dan mimisan yang akan dijelaskan teman-teman kita. Check it out. Dung. Pertolongan pertama terhadap korban pingsan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pingsan. Kenapa pingsan bisa terjadi? Pingsan bisa terjadi karena ketika otak kekurangan pasokan darah, sehingga asupan otak dengan gula darah, asupan oksigen dengan gula darah ke otak berkurang. Nah, padahal keduanya dibutuhkan oleh otak untuk berfungsi dengan baik. Akibatnya, dapat terjadi penurunan kesadaran untuk sementara waktu. Nah, pingsan juga dapat disebabkan oleh kelelahan dan bisa disebabkan oleh kondisi medis atau penyakit tertentu, seperti gangguan jantung, serangan panik, dan penurunan darah yang secara drastis. Nah, pingsan yang bukan disebabkan oleh kondisi medis serius biasanya tidak berbahaya dan penderitanya bisa sadar dengan sendirinya setelah beberapa waktu. Akan tetapi, pingsan perlu diwaspadai jika disertai tanda dan gejala lain seperti nyeri dada, sesak napas, detak jantung tidak teratur, bibir membiru, dan ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan pada orang pingsan. Yang pertama, pindahkan orang pingsan ke tempat yang aman dan nyaman. Misalnya, jika pingsan di jalan, langsung pindahkan orang tersebut ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, minta bantuan orang lain untuk menghubungi ambulan atau rumah sakit yang terdekat. Yang ketiga, periksa kondisi orang yang pingsan atau panggil orang tersebut dengan lihat apakah dia memberi respon atau menjawab panggilan. Selain itu, perhatikan juga apakah orang tersebut masih dapat bernapas dan terdapat denyut nadi di lehernya. Yang keempat, posisikan secara terlentang dan naikkan kakinya setinggi lebih dari jantung. Tindakan ini bertujuan untuk mengembalikan aliran darah ke otak. 5. Jangan lupa untuk melonggarkan pakaiannya agar dia dapat lebih mudah dan nyaman untuk bernafas. 6. Ketika sadar, berikan dia minuman manis seperti teh manis. Minuman manis dapat meningkatkan gula darah dan mengembalikan energi yang diperlukan. 7. Jika dia ingin muntah, segera miringkan kepalanya agar tidak tersedak dan muntahannya tidak mengenai dirinya. 8. Jika orang tersebut tetap tidak sadarkan diri hingga beberapa menit lamanya, maka Anda perlu memberikan nafas buatan dan CPR sambil menunggu ambulans datang. Nah, selanjutnya, orang yang telah sadar dari pingsan disarankan untuk tidak terlalu cepat berdiri. Dia perlu beristirahat 15-20 menit agar pingsan tidak terulang kembali. Tanyakan apakah dia masih mengalami gejala seperti sesak nafas, sakit kepala, lemas, atau tidak dapat menggerakkan bagian tubuh tertentu.
Apabila Anda melihat langsung ada orang yang tidak sadarkan diri, berikanlah pertolongan pertama dengan cara-cara yang sudah dijelaskan tadi sambil menunggu bantuan dokter. Pertolongan pertama pada mimisan. Oke kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang mimisan. Nah, mimisan atau epitaksin adalah pendarahan yang keluar melalui hidung. Nah, pendarahan ini disebabkan oleh lepasnya mukosa yang mengandung sel darah putih. Mimisan kerap terjadi pada balita, anak-anak, maupun orang dewasa. Banyak hal yang menyebabkan mimisan. Salah satunya cuaca panas. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama adalah cuaca panas. Pada saat cuaca panas di sekitar kita, maka kelembapan di rongga hidung pun berkurang, sehingga terjadilah bagian sentrum yang mengering. Dan pada kondisi tersebut, iritasi dapat terjadi dan mengakibatkan pendarahan keluar. Yang kedua adalah tumor. Mimisan juga dapat terjadi jika seseorang mengalami tumor di bagian rongga hidung atau angiofibroma. Tumor ini biasa ditemukan pada anak usia muda maupun orang dewasa muda, dan seringkali terlihat sebagai benjolan sebesar biji nangka dan berwarna merah keputihan di bagian hidungnya. Yang ketiga adalah demam berdarah. Dalam keadaan infeksi sistemik seperti demam berdarah anak, mimisan juga dapat terjadi. Biasanya ini pertanda bahaya karena sang anak harus dibawa ke tingkat yang lebih intensif lagi. Nah, pada keadaan demam berdarah, mimisan seringkali diikuti dengan pendarahan juga pada organ yang lain, sehingga mimisan karena demam berdarah mudah dibedakan dengan mimisan karena sebab lain. Atau tidak ya, mimisan tergantung pada penyebabnya. Mimisan karena demam berdarah sangatlah berbahaya karena itu tanda stadium berat. Dan banyak orang yang menganggap mimisan itu adalah penyakit yang ringan. Tapi kalau Anda perlu sadari, jika terus-menerus akan berdampak lebih dalam lagi kepada diri Anda. Nah, di sini saya ada tips dan cara menangani mimisan. Berikut penjelasannya. Cara mengatasi mimisan. Yang pertama adalah dudukan korban agar hidung lebih tinggi daripada jantung. Yang kedua, jangan baringkan atau terlentangkan sang korban karena itu dapat mengakibatkan pendarahan makin deras dan darah dapat tertelan oleh sang korban. Nah, habis itu tekan bagian cuping hidung selama 5 menit, dan bila masih terjadi pendarahan, tekan lagi selama 10 menit, dan apabila belum terjadi perubahan sama sekalipun, segera hubungi ke dokter dekat atau antarkan korban ke dokter terdekat agar ditolong oleh orang yang lebih profesional. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebih ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bu, jiwa.